Kalau selama ini kita kenal istilah di dalam trading forex yang diambil dari istilah binatang itu ya adalah bullish dan bearish ya. Nah, sekarang ada istilah baru nih. Sebenarnya apa sih arti dari hawkish dan dovish ini ya? Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Kali ini saya mau membahas mengenai istilah di dalam trading forex, yaitu adalah hawkish dan dovish. Kalau selama ini kita kenal istilah di dalam trading forex yang diambil dari istilah binatang itu ya adalah bullish dan bearish ya. Nah, sekarang ada istilah baru nih. Sebetulnya bukan baru sih ya, karena istilah ini sudah lama dipakai juga. Tapi mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya, yaitu adalah hawkish dan dovish ini sendiri. Itu diambil dari kata hawk yang artinya adalah elang ya, dan juga dovish yang artinya adalah merpati. Jadi sekarang kita bisa dapat 4 istilah di dalam trading yang mengandung binatang ya. Beruang, banteng, elang, dan juga merpati. Itu. Nah, sebenarnya apa sih arti dari hawkish dan dovish ini ya? Nah, sebelum membahas lebih detail nih mengenai kedua arti ini dan juga efeknya terhadap market itu seperti apa dan pengaruhnya terhadap kita sebagai trader itu seperti apa ya? Buat teman-teman yang masih belajar trading forex dari pemula atau ya masih awang-awangan ya mengenai trading forex, belum tahu apa-apa, belum tahu cara open posisi, belum tahu cara pasang pending order, belum tahu cara pasang stop loss dan take profit, teman-teman bisa belajar trading di gainhunter.com/free. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Dan buat teman-teman yang sudah trading cuman masih bingung atau bahkan mengalami berkali-kali loss gitu ya, mengalami kerugian yang cukup banyak atau punya open posisi yang amburadul, kayak misalnya teman-teman mengalami open posisi kuncian dan ada di banyak pasangan mata uang, jadi sangat sulit untuk diuraikan gitu ya, teman-teman bisa bergabung di Gainhunter Mastery. Linknya ada di gainhunter.com/mastery, ada di kolom deskripsi video di bawah juga ya teman-teman. Di Gainhunter Mastery ini bisa langsung konsultasi dengan saya via Zoom secara private. Jadi apapun kesulitan yang teman-teman miliki, teman-teman bisa langsung katakan di sini ya, ungkapkan di sini. Jadi kita bisa langsung bahas-bahas mengenai materi apa saja yang perlu teman-teman pelajari dan gimana cara menguraikan posisi yang amburadul itu. Silakan teman-teman langsung akses saja di situ ya. Dan buat teman-teman juga yang bergabung di Gainhunter, nantinya ada fasilitas sinyal juga ya. Di sinyal ini sebenarnya ada beberapa paket sih, cuman kita ada paket yang gratis ya, cuman syaratnya untuk deposit saja, yaitu gratis selama 14 hari dan teman-teman juga bisa perpanjang dengan cara deposit. Silakan teman-teman bergabung saja di gainhunter.com/sinyal. Di situ linknya juga ada di kolom deskripsi video di bawah ini ya. Oke, jadi kembali lagi ke istilah hawkish dan dovish itu tadi. Jadi hawkish itu diambil dari kata elang. Nah, kalau kita lihat di dokumentari atau di video mengenai dokumentasi mengenai elang ini ya, elang itu kan dia terbangnya dia bisa naik tinggi dan kemudian pada saat dia turun itu bisa menukik cukup tajam dan juga sangat cepat sekali. Nah, dari gambaran ini dapatkan gambarannya mengenai pergerakan harga. Jadi efeknya yang kita lihat dari hawkish ini adalah harga itu bisa naik cukup tinggi dan juga bisa turun cukup tajam. Dalam bahasa saya biasanya mengartikan ini terjadi volatilitas yang cukup tinggi sekali. Kemudian kalau kita lihat dari arti kata dovish ya, dovish itu diambil dari kata merpati. Nah, arti kata kalau kita lihat di merpati ini ya, untuk cara terbang dari merpati, burung merpati ini gitu.
Itu kan burung merpati ini terbangnya ya pelan-pelan, naik ya pelan, dan kalau turun juga pelan-pelan gitu ya, tidak seperti hawkish, tidak seperti burung elang yang terbangnya bisa tinggi dan juga bisa menukik tajam dan cukup cepat itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sifat terbangnya binatang ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan kalau ketika efeknya itu adalah dovish, berarti pergerakan harganya tidak begitu signifikan ya. Naik ya mungkin naik sedikit saja, kemudian turun juga turun sedikit saja. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan trading itu? Hawkish dan dovish ini sangat erat sekali kaitannya dengan berita fundamental, di mana berita fundamental ini terutama untuk berita dari The Fed. Berita The Fed itu biasanya adalah berita suku bunga, kenaikan suku bunga atau penurunan suku bunga, perubahan suku bunga, dan lain-lain sebagainya. FOMC, kemudian data inflasi, ya. Nah, seperti itu. Itu merupakan berita fundamental yang sangat mempengaruhi dari efek ini ya, efek dovish atau hawkish ini. Contohnya, ketika misalnya gini, Bank Sentral Amerika itu tiba-tiba secara tidak terduga itu menaikkan suku bunganya misalnya ya. Nah, ini bakalan terjadi efek hawkish. Kok bisa ya? Jadi ketika suku bunga Amerika itu naik, otomatis investor yang ada di seluruh dunia yang mereka menginvestasikan uangnya ke negara-negara yang berkembang, dia akan menarik uangnya tersebut, menarik uang investasi tersebut untuk dimasukkan ke Amerika. Karena di Amerika nilai investasinya naik dong, karena suku bunganya naik juga tadi itu ya. Makanya akan terjadi kepanikan di negara berkembang dan terjadi penumpukan atau kenaikan nilai investasi di Amerika itu. Jadi kalau di dalam efek chartnya, kalau di dalam efek grafiknya, terutama di pair misalnya mayor currency gitu ya, itu dia bakalan naik untuk USD. USD-nya bakalan naik, kemudian bisa jadi kembali normal lagi gitu. Dan untuk di gold, biasanya dia bakalan turun karena ya posisi USD-nya naik, otomatis gold-nya bakalan turun. Efek yang lainnya adalah di pergerakan saham, terutama di negara-negara berkembang, contohnya di Indonesia. Harga saham atau kita lihat dari indeks harga saham gabungannya, dia bakalan langsung turun ke bawah, dan kemudian itu juga berefek ke indeks-indeks harga saham yang lainnya itu. Terutama kalau di Amerika jelas indeks sahamnya bisa ikutan turun juga ya, karena efek dari suku bunga ini itu berkebalikan dengan efek dari mata uang ya. Kemudian contoh ketika dovish adalah pada saat The Fed itu membatalkan atau menunda untuk menaikkan suku bunganya. Nah, efek di sini adalah para investor itu masih, artinya dia masih, oh ya berarti masih aman dong kalau saya investasi di negara berkembang. Berarti saya nggak jadi untuk menarik uang saya di negara berkembang ini. Nah, efek ke chartnya adalah terjadi ya mungkin cuman gelombang atau harga naik sedikit kemudian turun sedikit juga gitu. Itu adalah contoh dari efek dari dovish dan juga hawkish ini. Hawkish dan juga dovish ini sebenarnya adalah respon dari investor ataupun dari pemangku kebijakan terhadap reaksi atau keputusan yang dihasilkan oleh The Fed. Sedangkan efeknya itu ya bullish dan bearish itu tadi, efek secara langsungnya ya ke chart itu ya. Jadi hawkish dan dovish ini bukan menggambarkan pergerakan dari chart secara langsung ya. Jadi itu hanya reaksi yang diterima oleh pemangku kebijakan ataupun investor retail seperti kita ini itu. Nah, dari hawkish dan dovish ini mana sih yang paling menguntungkan ya? Kalau kita lihat dari efeknya terhadap pergerakan harga, untuk yang hawkish ini itu dia bakalan bisa naik tinggi kemudian turun secara tajam. Nah, ini buat
para trader pemula ini harus hati-hati karena untuk bisa memanfaatkan ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga yang cukup drastis ini, itu memang butuh jam terbang yang tinggi. Karena kalau buat trader pemula tentunya masih ada perasaan kayak ragu-ragu gitu ya, apakah harga naik ini bakalan masih naik tinggi atau masih turun yang cukup tajam gitu ya. Tetapi efeknya buat para trader yang sudah bisa ya mengatasi atau sudah punya jam terbang yang tinggi, sudah terbiasa dengan terjadinya volatilitas harga yang cukup tinggi ini sangat menguntungkan karena ini adalah momen untuk mendapatkan keuntungan yang cukup gede dalam waktu singkat itu. Nah, kemudian untuk efek dovish ini cukup menguntungkan buat para trader pemula juga ya, dan menguntungkan juga buat para trader yang sudah terbiasa, sudah profesional, sudah banyak jam terbangnya ya. Cuman kadang-kadang kita kalau sebagai manusia itu kurang puas ya. Biasanya kalau untuk trader yang sudah punya jam terbang yang tinggi, untuk efek dovish ini kurang begitu menggairahkan lah untuk masuk ke market ini. Tetapi efek hawkish dan dovish itu bukan selalu mempunyai efek yang positif semua ya, tapi juga memiliki efek yang negatif juga. Jadi dari hawkish dan dovish itu juga masing-masing punya efek positif dan juga efek negatifnya. Jadi bukan dijadikan sebagai patokan untuk kita open posisi. Kalau efeknya hawkish berarti kita open posisi buy atau sell. Bukan seperti itu ya. Efeknya tetap ke market lagi. Nah, kalau kita menerjemahkan ke market ya otomatis kita harus kembali lagi ke analisa teknikalnya. Karena memang di trading forex itu analisa teknikal menjadi suatu hal yang sangat penting sekali ya untuk mempengaruhi kita dalam melakukan entry posisi. Jadi buat teman-teman yang belum bisa analisa teknikal ya, silahkan teman-teman belajar di Gain Hunter. Nanti akan saya pandu secara langsung di grup Gain Hunter Society ataupun di grup Gain Hunter Mastery gitu ya. Silahkan teman-teman gabung langsung. Nah, mungkin kira-kira seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari hawkish dan dovish ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.